Halo, saya Hoylul Jidan, CPNS Bawaslu Kabupaten Paniai di Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Salam pengawasan. Hari ini, saya akan menjelaskan alur pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Di Bawaslu, kami menyediakan posko aduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan mengenai pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran pemilu dibagi menjadi 4 jenis utama. Pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pelanggaran terhadap integritas, independensi, dan profesionalitas penyelenggara. Kedua, pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu, yakni perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan dalam ketentuan pidana pemilu. Keempat, sengketa proses pemilu, yaitu perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu mengenai keputusan administrasi. Siapa saja yang bisa melaporkan dugaan pelanggaran pemilu? Peserta pemilu, masyarakat, pemantau pemilu, dan juga penyelenggara pemilu dengan mekanisme tertentu. Proses pelaporan dilakukan di kantor Bawaslu Kabupaten Paniai, dengan membawa KTP elektronik dan bukti dugaan pelanggaran. Staf Bawaslu akan memverifikasi laporan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan data. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, alur pelaporan dimulai dari laporan masyarakat, kajian awal, kajian dugaan pelanggaran, hingga tindak lanjut. Tahapan pertama, masyarakat menyampaikan laporan dengan identitas lengkap dan bukti yang relevan. Bawaslu melakukan kajian awal paling lama 2 hari setelah laporan diterima. Dalam kajian awal, Bawaslu memastikan syarat formal dan material terpenuhi untuk menentukan laporan diregister atau tidak. Laporan yang memenuhi syarat diregister, sedangkan yang belum dapat digunakan sebagai informasi awal tentang dugaan pelanggaran. Jika laporan diregister, maka ditindaklanjuti sesuai jenis pelanggaran, administrasi, etik, pidana, atau perundang-undangan lain. Bawaslu dapat memanggil pelapor, terlapor, saksi, atau ahli untuk memberikan keterangan tambahan. Proses kajian dilakukan maksimal 7 hari sejak laporan diregistrasi, dan dapat diperpanjang menjadi 14 hari jika dibutuhkan. Hasil studi menentukan apakah laporan tersebut merupakan pelanggaran pemilihan atau tidak. Pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP, sedangkan pelanggaran pidana diteruskan ke penyidik kepolisian. Bawaslu menindaklanjuti hasil kajian dengan membuat rekomendasi resmi sesuai dengan jenis pelanggaran. Itu adalah alur penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai. Bawaslu berkomitmen untuk menjaga keadilan dan integritas dalam setiap proses pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.